Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali kita akan mengomentari Irma Huta Barat. Dari timnya Prabowo Gibran ya 02. Itu ketika ditanya tentang MK. Jadi waktu Gibran diloloskan jadi cawapres itu kan adalah ditemukan dan diputuskan bahwa itu adalah pelanggaran etika berat. Meskipun tetap diputuskan ya bahwa Gibran lolos, tapi catatannya adalah pelanggaran etika berat. Artinya dipaksakan guys. Harusnya kalau punya etika kan nggak diteruskan gitu. Ya harus punya rasa malu lah, rasa gengsi lah gitu kan. Masa sih udah melanggar etika diteruskan gitu kan. Nah, apalagi berat pula etikanya. Jadi keputusan itu sebenarnya cacat secara etika guys. Ya kan? Jadi harusnya kan putusan itu mulus sehingga tidak ada kontra. Atau kalau kontra pun bukan kontra yang esensial. Ini esensial guys, itu pelanggaran etika berat. Nah, apa jawaban Irma? Dia bilang gini. Pak Prabowo itu kan bilang itu nanti serahkan sama rakyat memilih gitu kan. Karena di pemilu itu nanti itu tidak ada orang dalam pemilu itu kan. Ketika kita semuanya ke kualitas suara mencoblos itu nggak ada orang dalam kata dia gitu kan. Nah, dia lupa guys ya, dia lupa bahwa yang menyelenggarakan pemilu kan adalah KPU. KPU itu adalah lembaga negara. Ingat ya, KPU, Bawaslu itu adalah lembaga negara. Ya, tentu di bawah negara. Itu berarti orang dalam juga, guys. Meskipun mereka ditekankan untuk netral, tapi tetap ada unsur orang dalamnya. Itu perlu dicatat. Lalu apa yang menjaga? TNI, Polri, kepala desa, itu semuanya adalah perangkat pemerintah. Orang dalam juga, guys. Lupa berarti Irma Huta Barat ini kan, bahwa semua perangkat yang mengurus pemilu adalah orang dalam. Cuman orang dalam ini harus ditutup netral. Nah, jadi yang ngomong deh, nggak ada orang dalam. Orang dalam. Emang rakyat itu bukan orang dalam, tapi rakyat itu kan ditata, dikelola pemilu itu oleh orang dalam, gitu kan? Nah, orang dalam itu lihat dulu apa pemilu ini bersih apa curang, gitu kan? Nah, lalu gini guys, dengan memindahkan perspektif itu ke pemilu, tidak menghilangkan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran etika berat, ya. Misal gini deh, contoh. Misalnya saya itu di suatu perusahaan, ya. Perusahaan itu punya aturan nih. Aturan perusahaan adalah tidak boleh bekerja di tempat perusahaan ini yang sama ini suami istri atau abang adik atau satu keluarga. Kandung nggak boleh guys, karena takut ada benturan kepentingan. Itu peraturannya. Lalu di situ ada paman saya misalnya, paman saya di situ bekerja sebagai direktur utama. Nah, biar saya bisa lolos ya untuk pemilihan apalah gitu kan, anggaplah di perusahaan tersebut ada jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan direktur utama. Tapi yang berada di luar perusahaan, tapi dia adalah induk perusahaan. Jadi kita di situ ada direktur utama, tapi perusahaan pamannya. Sementara ada lagi di luar perusahaan yaitu induk perusahaan yang merupakan jabatan lebih tinggi lagi, yang paling tinggi makan. Nomor 2 yaitu wakil direktur utama di perusahaan induk gitu kan. Nah, cuma untuk bisa menuju sana agar bisa bersaing, saya bisa terpilih sebagai calon wakil direktur utama di perusahaan induk, saya harus bisa lolos dulu sebagai di perusahaan ini. Saya harus terima dulu guys sebagai syarat untuk maju sebagai pemilihan calon wakil direktur di perusahaan induk. Makanya saya menggunakan jasa paman saya. Paman saya tuh membuat peraturan yang mana kalau saya pakai peraturan itu nggak bisa lolos karena peraturannya jelas bahwa
keluarga itu nggak boleh, suami istri nggak boleh. Sementara di situ saya punya istri yang bekerja di situ. Nah saya kan masih pacar nih, masih pacar. Nah jadi saya tuh untuk masuk situ saya harus cerai dulu, kan nggak mungkin. Atau istri saya keluar, makanya biar bisa kerja dulunya, ya saya peraturan harus diubah sehingga boleh keluarga itu suami istri kerja sempat bareng, maka diubah peraturan. Nah itu meskipun nanti saya maju untuk dipilih menjadi wakil direktur di perusahaan Indo, tetap proses menuju situnya sudah cacat secara etika, guys. Jadi nggak bisa Anda tuh pindahkan bahwa itu kan beda lagi nanti di perusahaan Indo. Tapi kalau kita di sini sudah gagal karena aturannya kita nggak boleh, itu kita udah nggak lolos, udah pasti nggak lolos di awal. Tapi kalau nanti karena ini udah di bawah peraturan kita lolos, artinya kita kemudian lolos. Yang jelas faktanya kalau Gibran itu tidak pakai cara-cara tidak beretika, dia tidak lolos itu. Jadi Gibran itu gagal. Kita kan ngomong tentang fokus ke Gibrannya, bukan ngomong tentang kemenangan Prabowo. Tim Prabowo nggak ada hubungan, guys. Kita mau menyorot bahwa Gibran ini tidak layak untuk menjadi cawapres. Bukan tim Prabowo nggak layak menang, itu beda kasus ya. Kita sorotin fokus ke Gibrannya, guys. Itu yang tidak dipahami oleh Imam Kota Barat. Dia memindahkan masalah itu ke tim Prabowo, nggak masuk guys, nggak masuk dengan. Yang cacat itu kan bukan tim Prabowo-nya, tapi Gibrannya nih. Dan Gibran itu adalah bagian dari tim Prabowo, itu kami kan. Lalu kata dia nyinggung bahwa etika itu bukan hanya di MKMK, tapi juga etika di partai politik, yaitu tentang Anies Baswedan. Bagaimana Anies Baswedan itu mengkhianati Demokrat. Nah, ini dia lupa mungkin ya. Kalau kita buka lagi sejarah, bagaimana Demokrat keluar dan diganti PKB, itu guys ya, Anda tahu ya. Partai itu udah sepakat sebelumnya itu ya, dalam pertemuan itu sepakat untuk belum menentukan siapa wakil Anies. Belum ada yang dipastikan, guys. Masih wacana, masih negosiasi. Jadi di Surya Paloh dan PKS itu belum menentukan siapa calonnya. Ya, belum menentukan siapa calonnya. Dan ingat ya, yang pertama masuk itu adalah Nasdem, baru PKS, baru Demokrat. Artinya Demokrat itu masih di bawah Nasdem dan PKS posisinya. Dan Demokrat ini belakangan diajak gitu kan. Jadi lebih dulu Nasdem sama PKS koalisi gitu. Nah, PKS saja dia mengalah gitu. Nasdem itu mengalah guys. Jadi PKS dan Nasdem mengalah. Dia tidak mencalonkan kadernya. Coba, Nasdem kan punya kader. Tapi Pak Surya Paloh demi kemenangan, demi persatuan, demi apa ya? Dia demi keutuhan PKS dan Nasdem tidak ada memasukkan kadernya di dalam capres-cawapres. Coba, begitu adilnya Nasdem dan PKS. Ya kan? Karena kalau kita masukkan kader kita, nanti yang lain akan menuntut juga kadernya. Makanya Nasdem dan PKS tidak masukkan kadernya. Tapi Demokrat sudahlah bukan pemain utama, masih di bawah Nasdem dan PKS. Dia hanya diundang dan sama posisi PKB, ya posisi datang kemudian. Dia memaksakan AHY untuk jadi wakil kader. Sementara Nasdem dan PKS itu tidak ada wakil dari kadernya, guys. Anda bayangkan. Coba. Dan Demokrat ini bersikeras pula, bahkan mengancam, guys. Dia berkata bahwa kalau keputusan tidak diambil tanggal sekian, kami keluar. Coba. Orang kan negosiasi itu kan harus smooth, harus sabar gitu kan. Kan jelas itu. Kan di diskusi kan dikatakan bahwa kita ingin yang terbaik. Sementara ini yang terbaik adalah AHY. Tapi kalau ada lagi yang lebih baik dalam hal meningkatkan aktivitas, ya kita kan harus menunggu. Nah, PKS Demokrat gak sabaran, guys, memasarkan kehendak harus AHY maju. Nah, kalau dia ngotot oke lah. Tapi masalahnya mengancam, guys. Kalau tidak maju AHY, nggak masuk di tong cawapres, dia akan keluar. Nah, ancaman inilah bikin perpecahan. Karena Nasdem dengan PKS tidak mengancam. Mereka mengajak untuk sabar. Mana tahu ada opsi lebih baik daripada AHY. Kan kita kan nyari menang.
Karena kalau kita menang, kita bisa melakukan kebijakan kita yang kita yakini akan membuat keadilan dan mensejahterakan masyarakat. Tapi Demokrat memasarkan kehendak, egois guys, mengancam akan keluar. Nah, Pak Surya Paloh tahu ini genting ya. Nah, makanya dia bergerak. Karena kalau sempat, karena PKS dan Nasdem nggak mau tanggal itu, dia mau nunggu lagi guys, dia masih berusaha untuk mencari kawan gitu. Karena kan politik dinamis, mencari kawan guys, gak sabaran gitu kan. Ini sebenarnya sama dengan gak sabarannya PKB sama, cuma bedanya adalah PKB itu dia apa ya? PKB itu ya sebenarnya sama lah, Demokrat sama PKB, cuma bedanya PKB itu lebih apa ya? Lebih ditawarkan gitu, ya kan? Posisinya itu adalah PKB itu masuk ketika genting. Kalau nggak ada posisi itu PKB nggak masuk gitu kan? Nah, jadi waktu itu Surya Paloh bergerak cepat dan langsung membujuk PKB. Dan dia tahu bahwa Demokrat itu hari-H ngancam dia akan keluar. Jadi nggak mungkin Nasdem dengan PKS berdua maju, nggak mungkin. Suara nggak cukup, butuh partai ketiga. Nah, dilihatlah bahwa PKB ini bagus untuk mendulang suara karena Kamar Anies kan ada di Jawa Timur. Jadi sebenarnya Pak Surya Paloh ini mengincar PKB dari awal guys. Cuman kan PKB kan tarik ulur dengan Prabowo PKB. Makanya harus sabar, Demokrat harus sabar gitu guys. Nah, di momen itulah PKB tarik dan Demokrat ngambek dan pindah ke Prabowo. Ya kan? Artinya yang pihak itu adalah pihaknya Demokrat. Kenapa kok? Coba dengarkan ya. Penting mana memajukan kadernya AHY sementara PKS sama Demokrat Nasdem tidak ada kadernya. Dibandingkan dengan memilih Caimin dan PKB. Jadi dapat keuntungan PKB masuk menambah elektoral dari tim perubahan ini yang dimana sudah ada Demokrat, Nasdem dan PKS menambah kuat dan menutupi pula kelemahan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pilih mana dibandingkan egois masakan AHY. Padahal AHY dan Anies itu sama-sama kuat Jawa Barat. Nggak ada nilai tambahnya guys. Ini kita mau menang atau mau gimana? Atau mau egois? Ini guys ya, dalam tim aja ya. Kita aja mau ngalah. Contoh, kita tahu tim ini kekurangan di posisi, ini contoh ya. Misalnya saya punya klub, punya tim. Saya tahu bahwa kekurangan kita ada di lini serang. Lini serang kita nih tumpul. Sementara di tim kita ini kelebihan gelandang. Jadi Anies dan AHY anggaplah sama-sama gelandang. Kita udah meluber ini, udah melimpah. Nah, jadi kita tuh ketika mau bertanding, kita bilang nanti dulu deh tandingnya. Kita tunggu ada penyerang baru yang bisa nutupin lubang ini. Memang ada AHY, tapi AHY kan gelandang, bukan penyerang. Nah, tunggu dulu. Tapi AHY masa Demokrat. Kita tandingin deh. Gak ada penyerang gak apa-apa. Yang penting gelandang kan ada menumpuk. Ya kan nggak ada nilai tambahnya, nggak nutupin kekurangan. Lalu ngancam, kalau kita nggak main tanggal segini, kita keluar dari tim. Nanti gimana guys? Padahal kalau dapat penyerang baru yang lebih mumpuni, yang bisa menutupi kekurangan tim kan menang. Nggak apa-apa AHY cadangan, nggak apa-apa. Yang penting tim menang, gitu. Kan tapi kan tetap di tim gitu loh. Tapi AHY Demokrat milih untuk berkhianat dan keluar dari tim. Jadi pilihan itu siapa sebenarnya? Demokrat apa yang sebenarnya guys? Orang mau nyari penyerang untuk menutupi kekurangan tim agar bisa menang, malah ngancam-ngancam, memaksakan gelandang yang sudah bertumpuk, memaksakan aktivitas yang sudah menumpuk Jawa Tengah. Sementara kekurangan tim ini ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu guys poinnya. Lalu dikatakan Irma bahwa Prabowo nggak pernah berkhianat seperti Anies. Dia lupa bahwa Prabowo menyiasati rakyat. Coba dia flashback. Apa kata Prabowo ketika kalah pemilu 2019? Dia kata apa? Saya tidak akan masuk pemerintahan. Saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Artinya dia akan tetap di oposisi. Tapi apa terjadi? Dia nyebrang ke istana. Artinya di saat itu dia telah berkhianat. Dan Anda lihat pendapat para ulama dan masyarakat. Prabowo pengkhianat. Prabowo mengkhianati emak-emak, mengkhianati buruh, mahasiswa,
ulama yang mendukungnya di Pilpres 2019. Harusnya kan kalah bersama rakyat, tapi dia ketika dia bahwa saya akan tenggelam bersama rakyat, makanya rakyat tenggelam karena kalah, dia berenang naik masuk ke sana dengan keadaan masa kuyup. Itulah pengkhianatan yang terjadi tahun 2019. Jadi Irmani nggak ngerti tentang arti pengkhianatan, nggak ngerti. Kasus Anies itu bukan pengkhianatan, tapi bagaimana tim ini mau menang, menambah kekurangan di Jawa Tengah, Jawa Timur, sama kayak klub bola, menambah kekurangan di penyerang. Ya sabar, ini mau menang atau mau memaksakan egoisme harus masukkan kadernya. Sementara Nasdem dan PKS saja yang lebih dulu ada itu tidak ada memasukkan kadernya. Coba, harusnya kan adil. Kalau masing-masing tidak ada kader, ya Demokrat juga jangan paksakan kadernya gitu. Harus adil. Anies ya, jadi PKB-nya akhirnya kan kader PKB, ya terpaksa. Mau bilang apa lagi gitu, ya kan? Jadi hitungannya adalah meskipun PKB itu Amin adalah Muamin adalah kader PKB bahkan ketuanya, tapi itu menutupi kekurangan gitu, ya menutupi kekurangan. Jadi Nasdem dan PKS sudah mengalah, tapi Demokrat tidak mau mengalah gitu. Jadi coba Anda bayangkan ya, Demokrat dan PKB sama-sama kadernya. Yang satu Demokrat AHY itu ketuanya, PKB itu Muhammad ketuanya, sama-sama ketua. Tapi PKB bisa nutupin kekurangan tim, yaitu kekurangan kelemahannya suara di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi kan lebih baik nggak PKB dibandingkan Demokrat. Tapi Demokrat nggak sabaran dan berkhianat dan dia meninggalkan koalisi perubahan. Jadi pilihan itu adalah bukan Anies tapi Demokrat dan Prabowo, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.